Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari kali ini kita akan membuat web statis. Jadi kayak gini, ini namanya Figma ya teman-teman. Ini Figma itu fungsinya aplikasi web. Jadi itu untuk buat desain web. Jadi desain web rancangannya gimana gitu. Biasanya orang-orang desainer web pakainya Figma. Dia mudah dan juga gratis. Jadi tinggal aja klik di browser terus tulis Figma terus desain deh. Nah, kali ini kita akan buat web statis yang kira-kira nanti akan jadi seperti ini layoutnya. Jadi di web ini kan ini satu body semua HTML. Jadi nanti ada navbar, ini untuk navnya. Terus pakai kita buat, jadi saya bagi jadi 3 section. Section pertama ini yang untuk tulisan dan foto, terus section kedua untuk foto, terus section ketiga ini untuk foto dan tulisan, terus yang ke terakhir ada footer. Ini ya saya buat ya, masih belajar juga, jadi kita sama-sama belajar. Oke, jadi sudah begini, kira-kira nanti hasilnya akan jadi begini ya. Ini dia punya apa namanya tadi, navbar, ini logonya. Terus ini yang requirement tugas kita kali ini yaitu buat ini, lalu ini fotonya, terus yang ini ya. Jadi kayak gini nanti kira-kira hasilnya. Jadi ini saya udah ngoding, jadi saya tinggal jelasin aja. Oke, kita mulai dari awal. Dari awal kita siapkan dulu filenya. Misalnya kita udah gini kan, kita bikin aja nih folder, terus kayak tugas web atau web travel. Oke, udah web travel. Nah, terus kita buka HTML-nya. Ini HTML saya yang tadi buat. Nah, yang tadi saya buat. Oke, kita buka Visual Studio Code-nya. Ini nanti muncul yang baru. Nah, itu nanti kita tinggal drag aja nih yang kita udah buat nih. Filenya ini kan kosong nih, kosong, dia punya folder. Nah, kita tinggal drag aja kayak gini. Oke, kita masukkan di sini. Sabar ya, ini kok sampai ada tulisan copy kayak gini. Nah, udah nih, dia udah masuk ya, terus the author. Oke, kita udah masuk di folder web travel. Nah, pertama-tama kita buat dulu indeks HTML-nya. Indeks HTML. Oke, terus kita buat untuk style CSS-nya, style CSS. Baru di sini kita buat tambah folder baru. Ini fungsinya untuk kita menyimpan gambar. Kita tulis imagi, ini folder ya, bukan file, folder. Nah, dalam ini nanti kita tambahin foto. Jadi ini bebas, kalian bisa ambil foto dari mana aja. Biasanya saya ambil dari internet. Biasanya di sini nih ada namanya tuh Unsplash. Jadi ini banyak banget, ini bisa foto apa aja, dari mana aja, misalnya kayak fashion and beauty. Ini nanti banyak fotonya, kalian bisa download langsung. Ada yang gratis, ada yang membayar. Jadi ini kalau yang kayak gini yang ada ininya nggak bisa ya, yang kayak gini-gini lah, yang kayak yang nggak ada itunya. Nah, kayak gini ya nggak, ini juga nggak bisa download sih. Ini kayaknya janganlah, kayak yang lain kayak, ya ampun, parah sabar pak. Yang misalnya travel lah kayak gini nih. Nah, kayak gini tuh bisa download langsung, yang enggak, yang bisa download free nih, nah, langsung aja download gitu. Oke, kalian bisa cari di Unsplash untuk foto-fotonya, atau di mana aja bisa. Kalau di sini plusnya gratis dan dia HD. Oke, lalu kita udah siapkan, saya udah punya gambarannya, udah punya image, udah punya gambar. Itu di mana tadi saya punya. Oke, misalnya udah ya, kalian udah punya ini.
saya punya udah nih, harusnya ada di sini di praktikum pemrograman. Saya punya file di sini ya, punya file gambar di sini. Sebentar, Aira kuliah semester 2 praktikum pemrograman web dinamis. Oke, ini dia, saya udah punya gambar ini, beberapa gambar ini saya udah siapkan. Nah, gambar ini guys, kalian tinggal select aja. Ini banyak cara, salah satunya ini kalian bisa select aja, langsung drag ini masukin ke sini. Nah, terus masukinlah di folder image ini, nanti dia otomatis copy. Oke, sip, kita udah punya ini. Nah, sekarang kita mulai ngodingnya ya. Pertama-tama kita buat dulu kan ininya, strukturnya, dengan cara kasih klik tanda seru terus enter. Kalian kalau belum nggak bisa berarti kalian belum download extension. Cari aja extension HTML di sini, HTML, baru nanti kalian download dan kalian pakai. Ini banyak banget extensionnya, tinggal dipakai. Itu namanya kalau nggak salah HTML snippet atau apa begitu ya, cari aja, dicoba-coba semuanya. Nah, ini udah dokumen, kita kasih nama Japrax. Oke. Pertama-tama kita akan buat yaitu di sini kita akan buat di sini kan. Pertama tuh kita ada nav, kita akan buat nav. Nah, sekarang nih saya tinggal kopos-kopos aja karena saya udah buat, jadi tinggal ngejelasin aja. Nah, ini sebelumnya oke, nanti deh. Nah, ini navbar. Nih, kalian bisa ini pakai komentar itu caranya kalian tekan CTR sama tanda slash yang kayak gini nih. Nah, kalian tekan bareng-bareng, nanti bisa jadi bikin komentar kayak gini. Tekan CTR terus slash. Misalnya ini saya punya tulisan CTR slash, nanti jadi komentar. Misalnya nav ini CTR slash, nanti jadi tulisan gitu. Atau kayak kalian mau bikin ini baru CTR slash, nanti jadi komentar. Ini komentar. Oke, ini adalah awal navbar dan akhir navbar. Jadi itu pertama saya buat nav dulu, terus dikasih bungkus. Kita buat div untuk logonya, kelasnya logo. Terus kita buat div lagi untuk pembungkusnya. Ini. Oke, ini. Nah, terus di dalamnya ada link A, terus ini untuk drop downnya. Ini pakai kayak gini. Drop down div, baru kasih button, terus div lagi, baru link A kayak gini. Oke, kita copy paste. Nah, terus ini juga kalau kalian mau langsung itu kalian bisa pakai extension live server. Jadi kayak di sini kalian tinggal cari aja live server, terus kalian install, terus kalian pakai server. Itu kalian tinggal pakai aja nih, tinggal install terus dipakai. Oke. Jadi nanti jadi kayak mudah aja gitu untuk ngelihatnya. Misalnya kayak gini. Kan kayak gini, klik kanan, tinggal open with live server. Oh, salah guys, ini saya punya. sorry. Harus yang ini kan, yang baru, yang ini. Oke. Klik kanan, open live with live server. Oke, nanti jadinya kayak gini. Jadi itu pertama itu nanti jadinya tuh karena ya ini tuh displaynya itu div nav apa namanya, nah div itu kalau kita bikin dia tuh otomatis displaynya tuh inline. Nanti kalian belajar apa bedanya sih display inline sama display block. Yaitu displaynya tuh block, kalau div itu displaynya block, terus kalau A itu displaynya inline. Maksudnya gimana sih gitu? Maksudnya displaynya block ini dia tuh memenuhi satu ini ya. Jadi kalau kita bikin dia tuh ke bawah, dia tuh setelah Japrax di bawahnya home. Nanti tapi kalau kita yang bagian home
itu tuh kayak dia udah ke enter gitu loh, japrak terus ke enter home. Tapi kalau yang A ini sifatnya ini block, jadi tuh setelah home dia bisa ke sampingnya about gitu. Nah the button juga kayak gitu, ini displaynya block, ini juga, ini aku kasih BR makanya dia jadi kayak itu, aku kasih BR makanya dia jadi block, karena BR tuh sifatnya block. Kalau aku nggak kasih BR ini kemarin tuh ada agak masalah tadi tuh. Kalau nggak aku kasih block itu nanti dia jadi kayak gini. Nah kan kayak gitu. Karena A ini tag A ini sifatnya tuh inline ke samping semua. Tapi kalau div sifatnya block, BR juga itu sifatnya block. CTRZ. Nih kalau aku kasih BR itu sifatnya block, tapi ini cuma akal-akalan aja sebenarnya. Kalau yang bagian ini ya, kalau aku kasih BR karena ada masalah, tapi kalian kalau misalnya nggak ada masalah yang nggak usah pakai gitu. Oke, selanjutnya kita styling CSS-nya. CSS-nya di sini styling, saya udah punya ini. Nah, ini pertama ini pakai tanda bintang untuk nge-setting ulang semuanya biar kayak marginnya 0, bordernya 0, paddingnya 0% tuh agar semuanya tuh kayak ngereset jadi 0 semua gitu loh, jadi kayak gak ada masalah ketika kita pakai. Dan ini untuk apa? Font family itu untuk kita ubah fontnya guys. Copy aja dulu ya. Ini mengajarkan copy paste. Gak apa, jadi ya ini penjelasan aja. Oke, untuk apa nih quicksand? Emang udah langsung berubah? Enggak bisa, ini tetap sama aja. Caranya gimana? Caranya salah satunya kita bisa pakai font dari Google Font. Caranya kita ke Google Font. Ini bebas, kalian tuh mau bisa pakai font apa aja, kalian bisa cari di Google Font. Tapi kali ini saya akan pakai font yang namanya adalah siapa namanya? Quicksand ya, ini dia. Nah ini kalau misalnya kalian dapat nih, klik aja sekali, terus get font, terus get embed code, terus kalian copy kode ini, terus kita taruh di kita punya HTML. Kita udah kasih nih font family namanya Quicksand yang tadi. Kita di CSS kita kasih nama Quicksand, terus kasih yang kedua sans serif. Sans serif ini untuk apa? Ini adalah alternatif ketika di laptop lain mereka nggak bisa pakai Quicksand, jadi nanti dikasihnya sans serif. Sans serif ini seperti default font gitu. Jadi kita kasih dua parameter. Kalau yang punya ini pakai ini, yang browser yang bisa pakai Quicksand yang nggak bisa pakai sans serif kayak gitu. Jadi kita taruh aja linknya di atas ini guys ya, TRS, dan kita lihat lagi nanti fontnya udah berubah. Oke, dia jadi tambah oke, dia nggak mau. Oh iya, kita lupa kasih CSS nya, kita belum hubungkan CSS nya dengan ininya, dengan HTML nya. Oke, kita hubungkan link. CSS nya gimana ya? Ini namanya style CSS ya kan, kita hubungkan dengan file yang ini. Tapi nanti kalau CSS nya namanya styling CSS ya, kita juga tulisnya styling CSS gitu. Atau namanya kayak file CSS ya, kita tulisnya file CSS.css gitu. Jadi sesuaiin aja namanya, nggak semuanya tuh style CSS tuh enggak gitu. Jadi kayak ini kan namanya pas style CSS, jadi kita tulisnya sama. Jadi tuh semua harus disesuaikan dengan nama foldernya. Jadi kalian bikinnya apa gitu. Jadi kadang-kadang kayak kok nggak nyambung ya punyaku. Ya itu karena mungkin salah namanya. Misalnya stylenya pakai L-nya 2 gitu, di sini cuma tulisnya L-nya 1, ya nggak nyambung gitu, nggak bisa terkonek. Ya kayak gitu. Jadi harus teliti. Oke, lanjut. Nah, kita udah, ini kan udah terganti dia punya font. Udah, terus ini udah kita pakai. Selanjutnya kita akan mau styling dia punya nav. Kita punya navbar ya. Ini navbarnya kayak gini. Pertama di bagian navbar saya kasih displaynya flag. Kalian udah tahu untuk displaynya flag itu, nanti bisa belajar lah itu di CSS Flexbox itu tuh untuk memudahkan kita
tata dalam mengatur. Jadi kita pakai Flexbox. Kalian bisa belajar CSS Flexbox. Ya, nanti flag direction ini pasti kalian bingung gitu karena belum tahu. Tapi nanti kalau udah tahu tuh gampang. Kayak ini justify content untuk apa? Background color udah tau lah untuk kasih warna. Padding itu untuk kasih tambah kayak space tambahan untuk kanan kiri atasnya gitu. Langsung aja saya copy aja semuanya. Bagian ini, bagian navbarnya. Copy. Nah, di sini pertama navbarnya kita kasih justify content. Ya, nanti dia sangat berpengaruh justify content ini yang ngebuat nanti dia jadi kayak gini. Nih, misalnya aku hilangin ya justify content-nya. Nanti dia bakal jadi satu kayak gini di tengah, di sebelah sini. Tapi kalau kita kasih justify content ctrv, salah guys. Ini terus ini justify content dengan syarat di sini antara japrax antara link ini dan ini itu punya div yang berbeda kayak ini. Ini kan ada divnya dua, divnya ini sama div ini, jadi dia ada dua kayak gitu. Makanya dia kalau dikasih space between dia bisa di antara kanan dan antara kiri, jadi dia bisa kayak gitu. Oke guys, kita balik lagi. Itu untuk CSS nya kita kasih padding 10 px. Text decoration tuh untuk apa? Text decoration tuh biar untuk ngilangin nih, kalau aku hilangin itu tuh untuk ngilangin ini nih tanda-tanda kayak gini nih yang di bawah ini itu. Terus ada padding, terus margin right ini untuk di kanannya. Kalau kalian lihat itu ini tuh rapih ya, di sini tuh ada space banyak antara ini button Jayapura dan ini. Itu kalian bisa pakai margin kanan kiri bawah atas gitu. Ini kalau ini pas margin kiri karena ada di bagian kiri kan, nih bagian kiri ini kan agak tabrak gitu, makanya kita kasih margin jadi dia setelah itu nggak terlalu tabrak gitu di sini. Nah gitu. Nah terus logo itu juga kasih margin kan, kalau di sana tadi kasih 70 di kanan, kalau logo ini dikasih di kiri, bagian kiri aja 30 aja gitu. Bedakan ini 30, ini 70. Oke, ini untuk drop down button, ini kasih background colornya. Nih untuk yang ini button nih kasih background colornya ini kayak gini. Untuk background option kasih padding, display, position, absolute, ini untuk tetap, overflow. Nah ini pas di hover ini jadi displaynya block. Coba kalau aku hilangin ya displaynya jadi none, nanti itu jadinya kayak gini. Oh misalnya kalau displaynya bukan, sabar ya, kalau misalnya displaynya inline, kalau block kan kayak gini nih jadi ke bawah, kalau inline nih ke samping, karena tag A itu defaultnya displaynya tuh inline nih. Mau jadi nggak kelihatan ya. Oke, jadi nggak kelihatan pak kalau kita pakai inline block, tapi juga nggak bisa. Oke deh, kalau gitu kita kembaliin aja ke blok. Oke, jadi kayak gitu biar ya tuh nanti kalau di hover dia bisa turun ke bawah, jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya kita buat ini. Selanjutnya kita buat yang kedua, navbar udah jadi. Selanjutnya kita buat section yang pertama. Section yang pertama ini kita buat ada teks sama gambar, ada button juga. Jadi ini nanti terbagi antara dua div yang kanan sama div yang kiri gitu. Jadi itu nanti dia punya ini kayak gini. Dia punya ini awal section 1. Ini kita buat section 1. Jadi aku buat section dulu, terus aku bungkuskan di dalamnya ada div, ini div judul. Nah, div judul ini dia nih ya. Div judul ini itu yang ini. Div judul ini yang bagian ini. Ini div judul dalam section 1. Terus yang ini
Terus yang ini aku bikin div gambar bagian yang ini. Yang ini gambarnya tuh ini terbungkus dalam div gambar kayak gitu. Jadi kita langsung copy aja awal section 1 dan ini copy, terus kita pastekan di sini. Mana sih? Sini ya. Oke. V. Nah, terus oke. Nanti jadinya kayak gini. Dia seperti biasa lah, masih banyak ininya. Kayak gini. Jadi tuh displaynya kan masih inline blok-blok semua. Blok semua. Ini satu semua enter ke enter semua. Tapi kan nanti kita maunya tuh bikin dia tuh ininya displaynya blok, tapi antara ini blok ini sama ini tuh inline antara dua div ini, dua tulisan antara tulisan dan gambar itu displaynya inline kan, memanjang kayak ini, bukan blok ke bawah. Blok tuh ke bawah, kalau inline tuh ke samping. Nah kayak gitu. Ini kan masih tidak beraturan, dia masih blok ininya displaynya. Nah kita langsung mainkan di CSS nya. Ini CSS nya ini di style container 1 section 1. Nah di kontainernya kayak gini. Oke, ini copy terus paste. Nah kita lihat dulu nih. Ya ini selling. Jadi ini ada class container, ini kan ada class container, ini class container, terus kita bungkus tidak div, kita di dalamnya kita bikin div yang kelasnya judul, terus ada label ini, terus ada tag h1 baru paragraf, baru habis itu dalamnya kita kasih lagi div itu kelasnya gambar nih kayak gini. Nah ini kontainernya kasih display flag, terus justify kontennya center, alignment item, gap itu untuk apa? Nanti kan hasilnya jadi kayak gini. Gap itu untuk antara ini sama ini gitu. Misalnya kalau ini kan dua div ya, dua div yang berbeda. Ini kan div yang pertama nih, ini tuh div judul ya, ini tuh div judul, aku bikinnya dalam div judul, yang ini tuh dalam div gambar, ini dalam div gambar kayak gitu. Ini dua div yang berbeda. Oke. Jadi antara dua div ini, kalau kalian bingung, ini bisa ya inspect nih, antara dua div ini tuh aku kasih cap ini kan div gambar nih, kelas div gambar, yang ini tuh kelas div judul gitu kan, mereka beda div kan, tapi dalam satu section. Nah ini section satu kontainer. Nah ini tuh mereka ada gapnya, ada pemisahnya tuh, yang ungu itu, yang ungu ini kan section, dalamnya ada kelas judul, dalamnya ada kelas gambar ya kan. Nah di tengah-tengahnya ini kita bisa lihat nih kita buat kasih gap 40. Misalnya aku hapus, nanti gapnya hilang nih. Nah jadi nggak ada jarak kan antara mereka, nggak ada jarak. Iya kayak gini tuh kan, nggak ada jarak. Jadi itu gap itu untuk jarak dua div dalam CSS Flexbox. Jadi kalian bisa belajar di YouTube, cari aja Flexbox, ya masih belajar Flexbox gitu. Oke, CTRZ. Oke, habis itu ini judul ya, widthnya 500 px yang tadi ini judul, ini yang judul, ini judul kita kasih 500 px. Dari sini kita punya ini, dia punya lebar
terus judul label ya, font size-nya untuk ketebalan dan ukuran fontnya lah, ini fontnya juga. Nah gambarnya ini saya kasih 600 px, terus nih lebarnya ini 600, nih lebarnya tuh 600 ke samping, ke bawahnya 324, nih 320, terus kasih border radius untuk ke lonjong-lonjongannya itu yang kayak gini-gini, nah itu pakai border radius. Terus object fit cover ini perlu ya, ini perlu untuk biar gambarnya tuh nggak hancur, coba bisa lihat nih. Nah itu bisa, kalau nggak pakai itu ganti gambarnya ya kayak gini, kayak gepeng gitu. Nah kita atasinya dengan object fit cover kayak gitu. Nah container explorer ini untuk yang ini ya, container class explorer itu yang ini nih, button. Kita untuk nge-styling buttonnya kayak gini, untuk paddingnya nanti. Terus container explorer hover ini untuk kayak kalau nanti dia punya button kita arahin, kita hover kayak gini, dia ada efek kayak gini. Oke, kayak gitu guys. Jadi ini sudah jadi section pertama, sudah jadi. Selanjutnya kita lanjut ke section kedua. Oke, section kedua kita bikin seperti ini. Kita hanya mau section satu gambar full untuk satu ini ya, halamannya full. Oke, caranya kita buat di sini. Ini section 2 kayak gini aja. Jadi kita bikin section, kelasnya container img, ini nama kelasnya, terus ada foto, udah itu aja. Nanti jadinya kayak gini nih ya, belum beraturan kan, masih hancur gitu, masih gede banget soalnya fotonya kan. Nah oke, kita styling. Jadi stylingnya kita pakai ini nih, section kedua kayak gini. Stylingnya cukup ini aja, copy style. Oke, nah kayak gini. Kita select kan atribut ini, kelas container img yang di dalamnya ada img. Nih kelas container img yang di dalamnya ada img, kita styling ini kelas aja ya, close. Oke, nah kita mau widthnya 100%, kan kita mau itu widthnya kenapa 100%, karena itu kita mau benar-benar 100% nih di packnya kita mau buat. Nah udah, terus kita mau height-nya tuh 300 aja, karena yang gak usah terlalu lebar-lebar gitu. Ini 300 aja, cuma dari sini ke sini, cuma ini harus lebar full gitu maunya gitu kan. Nah terus kita object fit-nya cover yang bisa tadi biar nggak gepeng. Ini masih bisa diatur lagi, kalian bisa cari lagi tuh pengaturan object fit itu, banyak caranya tuh, kayak misalnya ya masih banyak pengaturannya lah. Nah terus margin top sama margin bottom, biar ada pemisah antara atas dan bawahnya gitu. Kalau kita inspect itu, ini ya saya juga masih belajar semua ya guys, jadi ya sama-sama belajar. Nih jadi tuh kontainernya itu diantara fotonya ini ada jarak nih kontainer ini ada jarak atas bawah gitu. Misalnya kalau aku hilangin ini margin topnya sama margin topnya dan bottom nih ya, jadi nggak ada jarak kan antara mereka berdua gitu pak. Gitu, jadi ya mereka berjarak biar rapi gitu. Nah oke. Sorry ya, mereka udah berjarak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke section 2 udah selesai. Kita ini kan ada jarak antara jarak ini dan jarak ini, dan kita udah bikin mereka jarak. Selanjutnya kita lanjut ke section 3. Section 3 ini agak rumit ya, gara-gara ada tulisan, ada judulnya, ada paragrafnya, terus ada ini. Cuma nanti kita tetap bagi dia jadi 2 div. Yang pertama 2 div untuk ini, div untuk tulisan ini dan paragraf, dan div untuk foto-foto ini. Jadi mereka terbagi antara 2 div, tapi dalam satu section, yaitu section yang ketiga.
Oke, section yang ketiga, guys. Kita lihat di sini kita section ketiga. Nih. Untuk section ketiga ini saya kerekam gak sih? Iya, kerekam. Oke, section ketiga kayak gini. Kita copy. Oke, CTRS. Ya kalian kalau mau langsung CTRS terus rapi itu kalian pakai extension namanya Prettier. Jadi kalian cari aja lah. Gimana cara pakai Prettier biar kalau kalian tinggal CTRS terus langsung udah kodenya langsung dirapiin. Oke, destinasi. Ya kan ini kan sectionnya aku namain kelas dengan kelas destinasi. Terus aku bagi jadi dua div. Yang pertama kan ada div kelas paragraf untuk paragrafnya yang ada judul H1, saya kasih BR untuk spasinya, kasih ini terus sama div untuk kelas card nih untuk gambarnya ada 3 gambar kan 1 2 3 gitu. Nanti kalau sebelum CSS ya nanti kayak gini hasilnya masih berantakan ya karena dia punya display kan masih defaultnya para tulisan itu kan masih blok. Ini blok semuanya masih blok ke bawah semua gitu. Kita maunya kan udah jadi inline ke samping. Ini inline, kita maunya ada inline. Ini tetap blok, dua ini tetap blok, tapi ini inline. Mereka semua satu dalam inline ke samping bukan ke bawah. Ini aja yang ke bawah, ini blok displaynya. Oke, kita masuk di stylingnya, kita copy kan styling di section 3 nih, styling section 3. Oke. Sabar. Wow, sampai sini ya. CTR C. Ini tuh sebenarnya tuh untuk ini guys, untuk footer. Stylingnya footer. Lupa ditulis. Oke, kita masuk ke yang ini, terus kita copy kan aja. RV. Nah, nih. Apa ini guys? Sorry. Ini kurang ini kopinya. Nih. Oke, ini string 3. Di kelas destinasi ini kita pakai flexbox lagi, destinasi. Section ini kita kasih display flag, baru justifying contentnya space around, alien itemnya center, gap yang tadi 30 px sama margin bottomnya 100 px. Gap yang tadi tuh gap ini ya, ini gap yang kayak tadi sama aku jelasinnya juga. Ini gap, nah gap antara ini mereka berdua ini, antara gap antara ini teks ini sama ini, jadi di tengah-tengah sini nih. Ini gapnya aku kasih 30. Coba kalau nggak aku kasih, ini harus pakai flexbox ya kalau mau pakai gap, kalau nggak salah itu kayak gitu. Ini jadi dia kurang spasi kan, itu hanya untuk biar rapi. CTRZ. Oke, margin bottomnya 100 px tuh, jadi di sini ada space margin di bawah sini. Kalau aku hilangin marginnya ya jadi nggak ada gitu, jadi kayak habis boom. Habis kan, kayak udah habis gitu. Nah, itu fungsinya untuk margin gitu. Udah. Paragraf tuh with 300 px tuh kayak gini. Ini tuh paragraf widthnya 300 px. Itu tuh untuk yang ini 300 px ini antara panjang ini loh. Paragraf itu kelas paragraf kan itu div ya. Div ini paragraf ini, div ini kita bikin tuh lebarnya tuh 300 aja. Nih, jadi tuh antara sini sampai sini tuh 300 gitu. Sekotaknya ini 300, sisanya tuh punya ini. Gitu. Terus ini div card. Kelas card. Ini paragraf H1, paragraf P untuk paragrafnya ini card. Nah, kelas card ini kita displaynya card. Text juga, terus space around, gapnya 20 px, gapnya tuh yang ini kan 20 px nih. Antara ini semua, antara ini spasi antara ini tuh gap.
terus card IMEI, card IMG. Nih kita kasih card itu lebarnya 200. Ini misalnya kalau aku kasih 300 100, nanti ini kayak gini guys, lebar-lebarnya lah. Nah jadi kayak cuma segini gitu, jadi kalian tuh bisa ya segini aja lebarnya, terserah lah sesuai kebutuhannya gimana gitu, mau berapa gitu. Salah guys, TTR shift Z. Oke, kayak gitu. Terus kasih objek fixnya cover biar enggak itu, dan border radiusnya untuk keginiannya ke lengkungan ujungnya. Oke, sip, udah selesai. Tinggal ini aja footer, udah kan. Nah footernya kita buat kayak gini, footernya kita buat kayak gini nih. Nih footer dalamnya ada section, kelasnya foot, di dalamnya kita ada 2 div, karena kan kita membuat kayak gini nih. Ini kita buat 2 div, saya buat 2 div yang pertama. Aku ini dulu ya. Nah div yang pertama ini div yang kedua, jadi dia terpisah divnya kayak gini. Div pertama, div kedua, kelasnya term, baru ada paragraf di sini. Oke, copy. Oke, kita taruh di bawah section 3. CTRS. Kalian tuh bisa juga belajar namanya tuh HTML semantik, jadi tuh ya lebih rapi. Selanjutnya nanti jadinya kayak gini nih. Jadi kan ini displaynya masih blok semua ya, karena dia 2 div kan. Div pertama yang ini tuh div yang ini div company. Div itu nggak ada apa-apanya sih, dia cuma pembungkus aja gitu, jadi dia tuh nggak kelihatan sebenarnya, jadi kayak tempat gitu aja div itu sebenarnya. Ini untuk yang pertama, ini div yang kedua, ini isinya ini yang kelasnya term, isinya ini. Kita styling CSS nya kayak gini. Oke, ini footer, bagian footer, copy. Oke, kenapa kayak gini ya? Oke, nah jadi kayak gini. Jadi dalam kelas food nih, kelas food buat bagian colornya di warna ini, paddingnya 20 px. Padding itu untuk menambah lebar itu atas bawah. Displaynya flex, kita pakai CSS Flexbox. Ini namanya CSS Flexbox ya, pakai display flex. Terus justify kontennya space between biar kayak tadi di atas navbarnya. Terus align itemnya center, font size nya tuh 14 px. Nanti jadi kayak gini nih, jadi dia terbagi 2, ini di kiri, ini di kanan gitu. Terus di yang bagian company juga displaynya flag. Company kan tuh yang ini yang ini div ini, yang P ini. Sebenarnya kalau nggak dikasih Z index ini, nah flag 1 ini yang penting nih, jadi itu dia memenuhi semua bagian kiri, di bagian kiri di tengah. Karena kalau dihapus jadi kayak gini guys. Kenapa dia nggak berjalan? Wah. Bisa tuh tadi tuh dia kesini loh. Kalau dihapus dia tuh kesini. Ya mungkin dia ada kesalahan apa gitu ya. Jadinya kalian kalau bingung kenapa dia tuh nggak di tengah, sabar. Oke, ini biasanya tadi tuh dia kesini ya, di tengah. Ya mungkin kalau kalian mengalami yang kayak di situlah, kalian bisa, kayaknya ada di screenshotan. Enggak ada, intinya dia tuh di sini, dia nggak mau ke sini lah. Jadi kalian bisa manfaatkan ini flex 1.
Oke. Flag 1 itu untuk biar dia memenuhi flagsnya. Oke, terus terms display-nya flag, justify content-nya space around, baru kasih gap 20. Terms kan tuh yang ini. Terms tuh yang ini. Nah, terus kita kasih gapnya bagian sini. Nih gapnya 20 antara ini dan ini. Kalau yang ini dari ini ke ini itu pakai space between dari flashbox gitu. Jadi seperti itu guys, sudah selesailah web kita dari atas sampai bawah kayak gitu. Terus kalau kalian misalnya kayak ini kita mau klik terus about gitu, kita bisa ke bawah gitu kan, cuma satu ini aja. Nah kita mau biar botnya bisa ke sini gitu, kalian tuh bisa aja untuk naruh di sini, naruh di aboutnya kan di section ini kan section bagian section 3 ya, section wisata alam ini. Kalau kita inspect wisata alam ini bagian mana nih, wisata alam ini kan di section kelas destinasi kan. Kita di destinasi ini kita bisa kasih ID destinasi, kita pergi ke section destinasi, mana destinasi, kelas-kelas destinasi. Nah ini kita bisa kasih ID misalnya destinasi. Nanti di bagian about ini kita bisa buatnya about, ini kan kasih pagar aja kalau kita nggak kasih apa-apa kan ya. About kita kasih aja pagar destinasi ini sesuai ID destinasi. Jadi nanti kalau kita klik dia itu bakal jadi kayak pergi ke sini kayak gini. Nah jadi kayak gitu, kayak gini. Nah jika gini ada caranya biar dia tuh pergerakannya tuh smooth. Kalau nggak salah tuh kita ngasihnya di sini untuk smooth itu lupa kabar. Kita bisa coba cari di Google sih atau di ChatGPT. Kalian tuh bisa pakai ChatGPT, teman-teman semua bisa pakai Blackbox, semuanya itu bisa. Jadi kalian tinggal tanya aja. Kalau misalnya nggak punya teman atau lagi sibuk temannya gitu, bisa tanya ChatGPT atau Facebook. Cara agar ya bebas lah, siapa tahu kalian tuh tahu promnya atau apa, makanya kita harus banyak belajar biar tahu keyboardnya. Cara agar buat efek scroll smooth di HTML. Nah, CSS behavior. Nah, kita buat di HTML-nya. Copy code aja nih. Oke, taruh sini. Nah, kalau udah gini nanti ininya bagus nih. Perpindahannya gini pelan ya kayak gitu. Kalau nggak pakai kan langsung kayak set gitu. Kalau nggak pakai ini kayak perpindahannya tuh kayak set gitu, kayak nggak ada apa-apa set gitu. Kalau ini kan kayak jadi smooth nih. Sebar loading kurang ini ya, kayak kecepatan masihan. Oke, kita coba lagi. Oke, jadi kayak gini guys. Ya, cukup sekian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Nanti juga source code-nya saya cantumin di bawah di link deskripsi. Oke, terima kasih udah nonton. Saya juga masih belajar. Jadi sekiranya ada yang salah atau ditambahkan bisa ditambahkan di kolom komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.